Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih telah menyempatkan diri untuk hadir di tempat ini. Saya Muhammad Farel Hidayat. Saya adalah petugas dari KPP Pratama Kepanjen. Di sini saya akan menjelaskan tentang insentif-insentif apa saja yang dapat dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu sekalian di masa pandemi ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, apakah Bapak dan Ibu mengerti atau telah mengetahui insentif-insentif pajak apa saja yang dapat dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu sekalian? Insentif yang dapat dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu sekalian yang pertama adalah insentif PPh 21. Next. Pasti Bapak dan Ibu sekalian sudah familiar dengan PPh 21. PPh 21 adalah pajak yang dipotong atau dipungut dari penghasilan pegawai Bapak dan Ibu sekalian. Nah, dengan adanya insentif PPh 21 ini, pajak yang tadinya dipotong oleh Bapak dan Ibu sekalian yang seharusnya disetorkan ke negara, sekarang tidak perlu lagi disetorkan ke negara, tetapi harus dibayarkan secara tunai kepada penerima penghasilan. Nah, apa saja sih kriteria bagi pegawai untuk dapat memanfaatkan insentif PPh 21 ini? Yang pertama yaitu pegawai menerima penghasilan dari pemberi kerja yang memiliki KNU dari 0111 sampai dengan 96129 yang ada di lampiran. Nanti lampirannya akan saya sampaikan setelah presentasi ini selesai. Atau menerima penghasilan dari pengusaha yang ditetapkan sebagai perusahaan KIT atau kemudahan impor tujuan ekspor, atau mendapat penghasilan dari pemberi kerja yang mendapatkan izin dari kawasan berikan. Selanjutnya, syarat kedua untuk mendapatkan insentif PPh 21 ini yaitu memiliki NPWP. Tentu saja, bagaimana cara kita lapor pajak kalau kita tidak punya NPWP? Syarat ketiga untuk mendapatkan insentif PPh 21 ini adalah penghasilan masa pajak tersebut tidak melebihi 200 juta. Nah, 200 juta ini dihitung dari PH teraturnya. Next. Selanjutnya yaitu insentif PPh final PP 2018. Nah, sebelumnya apakah Bapak dan Ibu sekalian telah mengetahui apa itu PP 23 tahun 2018? Jadi PP 23 tahun 2018 itu menjelaskan tentang pajak atas penghasilan usaha yang diterima oleh WP yang memiliki peredaran bruto tertentu. Secara singkatnya, PP 23 ini memberikan tarif PPh final sebesar 0,5% dari penghasilan brutonya. Namun sebenarnya PP 23 ini tidak hanya mengatur tentang UMKM saja, tetapi apabila Bapak dan Ibu sekalian atau badan yang memiliki penghasilan di bawah 4,8 miliar dari penghasilan usaha, maka Bapak dan Ibu sekalian dapat memilih untuk menggunakan tarif PPh 23 ini. Nah, maksudnya Bapak dan Ibu sekalian dapat menggunakan tarif PPh final sebesar 0,5% dari peredaran bruto. Nah, apa sih maksudnya PPh final itu? Artinya PPh final ini dikenakan atau pajak final itu dikenakan ketika Bapak dan Ibu sekalian menerima penghasilan, jadi dikenakan secara langsung. Nah, bedanya apa dengan yang non final? Jadi PPh final ini nanti tidak perlu dilaporkan di SPT, tetapi hanya perlu dilaporkan di tempat terpisah. Nah, dengan adanya insentif PPh final PP 23 ini, maka pajak final yang tadi dihitung dari 0,5% kali penghasilan bruto itu tidak perlu disetorkan ke negara.
tetapi cukup diberitahukan kepada KPP. Next. Nah, bagaimana dengan jangka waktunya? Jadi pada awalnya insentif PPh 21 dan insentif PP 23 ini dapat dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu sekalian dimulai dari Januari 2021 hingga masa pajak Juni 2021. Tetapi setelah adanya perpanjangan, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemanfaatan insentif PPh 21 dan PP 23 ini hingga masa pajak Desember 2021. Jadi saat ini Bapak dan Ibu sekalian masih dapat memanfaatkan insentif PPh 21 dan insentif PP 23 ini. Nah, apa sih alasan diperpanjangnya insentif ini? Tentu saja yaitu agar insentif ini dapat dimanfaatkan semakin banyak rakyat yang dapat memanfaatkan insentif PPh ini. Next. Nah, sekarang bagaimana sih caranya untuk mendapatkan atau memanfaatkan insentif tersebut? Dari insentif PPh 21, yang pertama dilakukan adalah pemberi kerja menyampaikan pemberitahuan kepada KPP setempat melalui laman www.djp.go.id. Nah, seperti ini contoh dari website www.pajak.go.id. Bagaimana contoh laporan pemberitahuannya? Nanti akan saya sampaikan setelah presentasi ini selesai. Nah, setelah pemberi kerja memberitahukan kepada KPP, nanti KPP akan memberikan semacam konfirmasi atau memberikan pemberitahuan apakah pemberi kerja itu berhak untuk memanfaatkan insentif PPh 21 ini atau tidak. Apakah bisa ditolak oleh KPP? Ya, bisa jadi. Mungkin KPP akan menilai bahwa ada pegawai Bapak Ibu sekalian yang tidak berhak untuk mendapatkan insentif PPh 21 ini. Apa alasannya? Bisa jadi karena tidak memenuhi syarat yang telah saya sampaikan di presentasi awal tadi. Lalu setelah mendapatkan konfirmasi dari KPP dan berhak untuk memanfaatkan insentif ini, Bapak dan Ibu sekalian dapat langsung memanfaatkannya dengan cara penghitungannya nanti akan saya lampirkan setelah presentasi ini selesai. Nah, setelah Bapak dan Ibu memanfaatkan insentif PPh 21 ini, nanti pemberi kerja wajib menyampaikan laporan realisasi PPh ditanggung pemerintah tadi melalui laman www.pajak.go.id. Jadi nanti setelah Bapak dan Ibu telah menghitung PPh yang ditanggung pemerintah dan telah diberikan kepada pegawai, nanti Bapak dan Ibu sekalian wajib untuk menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan insentif melalui laman www.pajak.go.id. Bagaimana contoh laporan realisasinya? Nanti akan saya lampirkan setelah presentasi ini selesai dan akan saya bagikan kepada Bapak dan Ibu yang ada di ruangan ini. Lalu selanjutnya, bagaimana cara mendapatkan insentif PP 23 tahun 2018 ini? Nah, untuk insentif PP 23 tahun 2018 ini, WP atau Bapak Ibu sekalian hanya perlu menyampaikan laporan realisasi PPh final yang ditanggung oleh pemerintah. Jadi secara otomatis Bapak dan Ibu sekalian yang selama ini menggunakan PP 23 tahun 2018 yang artinya menggunakan tarif 0,5% dari penghasilan bruto tadi, secara otomatis Bapak dan Ibu akan langsung mendapatkan insentif PP 23 tahun 2018 ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian hanya perlu menyampaikan laporan realisasi PPh final yang ditanggung oleh pemerintah melalui laman www.pajak.go.id. Nah, bagaimana contoh laporan realisasi PPh final yang ditanggung pemerintah akan saya lampirkan setelah presentasi ini selesai
dan akan saya bagikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Lalu ada ketentuan khusus yang khusus untuk insentif PP 23 tahun 2018 ini. Ketika bertransaksi dengan pemotong atau pemungut, seperti contohnya bendahara pemerintah, maka WP melampirkan surat keterangan sehingga nantinya ketika bertransaksi dengan pemotong atau pemungut, WP tidak perlu dipotong atau dipungut. Next. Nah, kesimpulannya bagaimana dengan pertemuan kita pada hari ini? Yang pertama adalah insentif PPh 21. Insentif ini masih dapat dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu sekalian hingga masa pajak Desember 2021. Pemberi kerja atau Bapak dan Ibu sekalian dapat langsung memberitahukan pemberitahuan kepada KPP sehingga nanti dapat diproses secepatnya apakah Bapak dan Ibu sekalian dapat berhak memanfaatkan insentif PPh 21 ini. Yang kedua, insentif PPh final 23 tahun 2018. Insentif PP 23 tahun 2018 ini masih dapat dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu sekalian hingga masa pajak Desember 2021. WP atau Bapak dan Ibu sekalian hanya perlu menyampaikan laporan realisasi agar dapat memanfaatkannya. Jadi secara otomatis ketika Bapak dan Ibu menyampaikan laporan realisasi akan langsung mendapatkan insentif PPh 23 ini, sehingga PPh 23 0,5% tadi yang bersifat final itu tidak perlu disetorkan ke negara. Nah, tujuannya apa sih dilakukannya insentif-insentif ini tadi? Tentu yang pertama, pemerintah ingin meringankan beban masyarakat atau beban wajib pajak di masa pandemi COVID ini, sekaligus agar memotivasi warga-warganya untuk meningkatkan kepatuhan pajaknya, yaitu melaporkan penghasilannya, tetapi tidak sampai dipajaki seperti itu. Lalu yang kedua tentunya agar ekonomi kita lebih cepat untuk bangkit lagi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Setelah ini saya akan lampirkan dan saya akan bagikan bagaimana cara penghitungan PP 23, contoh laporan realisasi, contoh laporan pemberitahuannya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.